batuk pilek corona, kemudian ke saya, kemudian besoknya saya tes, saya diperiksa swab lendir hidung maupun mulut. Kemudian harus belajar di rumah, dikendalikan oleh Bapak Ibu guru dengan materi pelajaran lewat online yang sudah dilakukan dan edaran sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. Gendar, sama tim dari Pusat Goresan. Data kami tadi sudah saya sampaikan di setiap masing-masing rombongan bis ya. Kedatangan kami untuk melakukan screening awal. Screening yang kami lakukan adalah terutama adalah untuk pemeriksaan klinis dari suhu badan dan gejala-gejala ISPA-nya ada atau tidak. Nah, hasil yang kami dapatkan memang ada beberapa anak yang kecenderungannya suhunya meningkat alias ke arah demam. Kemudian ada beberapa yang mengalami gejala-gejala ISPA, batuk, pilek. Tapi sampai saat ini saya tidak menemukan yang gejala di paru-paru, misalnya sampai sesak napas. Kenapa? Karena untuk coronavirus paling tidak ada 3 gejala utama: demam lebih dari 38, kemudian gejala-gejala ISPA, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ketiga, terjadi perburukan yang singkat di pernapasannya, misalnya terjadi sesak napas. Nah, ini yang secara klinis. Kemudian yang bisa saya sampaikan adalah diagnosa coronavirus adalah ditentukan dengan laborat. Ini penyakit yang dipastikan dengan laborat, bukan dengan cara dilihat maupun dikursunya toh. Kalau dari hasil tesnya ternyata positif, baru kita berani bilang yang bersangkutan positif. Tapi kalau tidak dites, bahkan sampai meninggal pun juga tidak ada hasil tesnya, maka kita tidak berani memastikan bahwa itu corona. Jadi mohon pengertiannya, tidak semua demam pasti corona, tidak semua batuk pilek corona, tidak semua orang yang sesak napas pasti corona, tidak semua orang yang punya 3 gejala itu pasti corona juga. Bahkan sebaliknya, misal kalau tidak ada gejala tapi hasil tesnya positif corona, gimana dok? Bisa, karena masa inkubasi virus ini adalah 2 minggu. Jadi misal ada orang yang batuk pilek corona, kemudian ke saya, kemudian besoknya saya tes, saya diperiksa swab lendir hidung maupun mulut, kemudian positif, di sana saya meskipun saya nggak batuk pilek. Oke. Jadi bagi yang tadi suhunya normal, kita minta juga
helikopter. Jantung. Tadi sudah sampai tentang corona ya. Nah berikutnya tentang kondisi sekarang. Adik-adik habis dari Bali yang juga KLB corona. Solo pun kita pun juga KLB corona juga. Nah untuk itu kita minta kewaspadaannya. Satu, tadi bola kita semua sebenarnya kita berisiko semua tertular corona, termasuk saya yang berdino harus masuk kerja dan ngadepi orang batuk pilek, ya kan. Kedua untuk adik-adik kita minta meskipun adik-adik tadi lolos pemeriksaan suhunya tidak sampai 38, kalau dalam waktu 2 minggu ini adik-adik mengalami peningkatan suhu badan, demam, batuk pilek ataupun terjadi sesak napas, tolong segera periksa dan lapor. Jangan lupa cerita kalau kami habis dari Bali, gitu ya. Jadi entah yang sehat, entah yang sakit, entah yang tadi suhunya normal atau tidak, kita minta tetap waspada. Yang sehat kita minta tetap untuk waspada. Kita minta panjenengan adik-adik termasuk orang tuanya, ini adik-adik tolong di rumah saja. Bukan berarti batasannya satu kamar, bukan berarti batasannya satu rumah, boleh sampai ke pagar. Tapi kita minta kalau adik-adik ini keluar misalnya bulan apalagi rombongan, ojo sih 2 minggu ini kalian di rumah saja dulu, belajar di rumah. Boleh main sampai ke jalan, tapi batasi jangan sampai gerombol. Jangan online sih lain, kate ngantok ya. Ciling besok. Diajari dong. Jangan WA atau online. Ya. Nah, kemudian bagi yang tadi tidak fit, suhunya tidak sampai 38. Tadi ada yang satu, mungkin ada yang amandel, ada yang radang tenggorokan, ada yang batuk pilek juga. Saya minta secepatnya periksa lagi dan diobati, karena kita di sini hanya melakukan pemeriksaan, tidak memberikan pengembangan. Ya. Bagi yang nanti di rumah gejalanya yang disampaikan Pak Dokter tadi ada ya, demam, aku kena termometer, suhu kok sampai 38, 39, aku yang batuk pilek, segera lapor ke puskesmas. Entah hari ini entah besok, dalam 2 minggu ini, misalnya hari Jumat besok kalau terjadi gejala itu segera lapor ke puskesmas. Dok, ini anak saya batuk pilek panas 1 hari itu tiba-tiba langsung jadi sesak, apa yang dilakukan? Langsung rumah sakit, langsung ke Madi, karena yang jadi rujukan ke situ, ya. Kemudian kalau misalnya ternyata di dalam 2 minggu ke depan bagi yang sakit ini diobati amandele, diobati radangnya, kemudian sembuh, ya sudah aman. Kita semua nanti kalau dalam waktu 2 minggu ke depan ini bahkan lebih, kita semua yang ada di sini yang habis dari Bali, saya, orang tua sehat-sehat terus, ya wis aman, berarti kita tidak kena. Tapi kita tetap harus waspada. Sampai dengan Mei kita minta panjenengan untuk kita semua menjaga jarak. Kalau ada orang batuk pilek, yang batuk pilek harus pakai masker. Kalau dekat orang 1 meter, 2 meter. 1 meter. Karena kalau kita batuk itu yang paling berbahaya itu 1 meter di sekitar kita. Kalau kita sehat, kita di dekat orang yang batuk pilek, jaga jarak mundur 1 meter, gitu, ya. Oke. Kalau ada teman yang sakit, batuk pilek juga demam, langsung dan periksa. Nggak usah gojekan, aku mesti corona, nggak usah gojekan. Corona virus bukan untuk bahan bercanda. Iyo nek ora, nek iyo begini, ya. Boleh takut, tapi nggak boleh sampai panik. Coronavirus ini tingkat kematiannya 3%. Artinya dari 100 orang yang positif corona hanya 3 yang meninggal. Yang meninggal pun biasanya orang tua, dia terus ada penyakit jantung, paru-paru, diabetes.
Jadi masih mungkin juga orang tua tapi kena virus corona ini terus bisa sembuh. Ya, hanya 3%. Yang 97% sembuh sendiri. Vaksin belum ada, obat belum ada karena ini virus penyakit baru. Gitu. Ya. Boleh takut, tapi tidak boleh sampai panik. Ya. Sudah kita bagikan etika batuk, etika cuci tangan, tolong dibaca dan dipraktekkan di mana saja di rumah, kemudian di jalan, kemudian besok kalau sudah masuk sekolah lagi tetap dipraktekkan. Kalau tidak ada masker, batuklah dengan menggunakan lengan saku bagian dalam. Itu ya. Jangan pakai tangan. Kenapa kalau pakai tangan? Habis itu pegang wajah, habis itu pegang temennya, habis itu pegang pulpen, pulpennya dipinjam temennya. Virusnya bisa mulai. Gitu. Namun tidak boleh takut. Orang tua juga tidak boleh panik. Karena Bali sekarang kan sudah ditutup untuk tidak bisa ke sana, dan sana sudah dikendalikan betul supaya tidak ada orang keluar masuk. Dan untuk anak-anak pelajar tidak boleh diikuti oleh siapapun kecuali orang Bali sendiri. Untuk itu khususnya untuk anak-anak. Corona ditetapkan tanggal berapa kemarin KLB? Hari apa? Hari Jumat malam. Mestinya kalau hari Jumat malam itu maunya Pak Rudi, Pak Kapolres, Pak Dandim dan seluruh jajaran pemerintah Kota Surakarta itu maunya semua mentaati itu. Kenapa tuh kok Pemkot Wali Kota menetapkan Solo sebagai KLB virus corona? Ini harus diperhatikan. Yang dimaksud KLB itu singkatan dari kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa tidak harus nunggu yang meninggal berapa, karena yang meninggal 1 dan yang meninggal ini sudah melakukan kegiatan kemana-mana sehingga kemungkinan penyebaran virus corona ini sudah meluas. Untuk itu pemerintah Kota Surakarta memutuskan untuk anak-anak belajar di rumah. Maksudnya anak-anak ini tidak boleh berkeliaran. Jadi besok anak-anak nanti pulang itu tidak boleh bermain. Untuk orang tua supaya dikendalikan betul, apalagi pulang dari Bali. Dikendalikan betul, tidak boleh bermain, harus belajar di rumah. Dikendalikan oleh Bapak Ibu Guru dengan materi pelajaran lewat online yang sudah dilakukan dan edaran sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas. Mulai besok pagi anak-anak belajar di rumah sampai dengan tanggal 29. Nanti malam kita evaluasi. Kalau Senin ada keputusan, malam itu ada keputusan dan Senin harus dilaksanakan, mohon untuk dilaksanakan. Gitu ya Bu Weti. Karena kita selama 14 hari ini pengennya pencegahan ini terus kita lakukan secara masif. Untuk itu untuk anak-anak tadi kan sudah saya minta untuk diperiksa kesehatannya dari dokter, dan tidak perlu khawatir, virus corona ini bisa dilawan oleh diri kita sendiri dengan pola hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Biasanya kalau anak-anak sekolah pulang sekolah rasa tidak pernah cuci tangan, langsung buka lawe opo yo kan ngono toh. Nah, sekarang tidak boleh. Pulang sekolah taruh tas, sepatu dilepas, cuci tangan seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, itu sering dilakukan. Setelah makan dan minum pun juga harus cuci tangan setelah makan siang itu sendiri. Untuk itu pada anak-anak yang tadi sudah dites kesehatannya, tidak usah resah, tidak usah bingung, tidak usah panik, termasuk orang tua. Karena orang tua itu nanti kalau kemarin itu di orang untuk mangkat tenan gitu ya beneran mesti Pak Rudi orang ragat orang untuk mangkat kan mesti itu nanti
Itu 1-2 pasti ada yang begitu. Tetapi karena kemarin sudah diperbolehkan oleh Bu Etik dengan catatan membuat surat pernyataan. Jadi kalau ada apa-apa itu kita, sebenarnya kita juga tidak mau jadi menghindar kayak gitu itu. Namun kalau anak-anak sudah mempunyai kehendak dan orang tuanya juga mendukung, itu susah dibentuk. Dan untuk itu mulai hari ini anak-anak pulang tidak boleh keluar rumah, belajar di rumah. Bapak, Ibu, orang tua murid bertanggung jawab. Nanti naik Pak Rudi keliling, jangan sing dolan Mas lentik. Pak Rudi apa nek sak meniki ngono rakitan siji apa lalu. Ayo, wah nek nggon PlayStation atau ning main game di tempat-tempat bermain Pak lentik tenan. Ini dan orang tuanya juga mesti harus malu lah. Pak Rudi, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Etik ini kerjanya luar biasa. Jadi KLB itu dimaknai positif. Satu, untuk mengantisipasi pencegahan yang lebih besar, korban yang lebih banyak, dan KLB dimaknai kerja luar biasa dalam penanganan. Jadi ya, dokter mestinya tidak perlu kesini ngecek siji-siji tadi. Namun karena ini harus dilakukan, pencegahan ya harus dilakukan. Dan hari ini pula SMP 16 harus kita semprot. Kita semprot, pengerti mau naik virusnya yang sikile anak-anak di kelat nanti semprot di sisa. Supaya besok anak-anak masuk itu sudah bebas dari virus itu sendiri. Itu sekali lagi anak-anak sanggup untuk belajar di rumah? Sanggup. Kurang bareng. Sanggup belajar di rumah? Sanggup. Ini orang tua naik genti. Ya iya loh. Nah ini wong Pak Rudi, Pak Dandim, Pak Kapolres saya gelem ini ya. Sekarang orang tua sanggup bertanggung jawab anak-anak belajar di rumah? Oh, rung bareng kok balik ini. Ini biar semangat untuk melawan corona. Habis ini nanti kita nge-vlog bareng-bareng dengan Pak Dandim, Kapolres. Nanti kita rekam, nanti kita upload kemana-mana. Bahwa nanti bunyinya begini, TNI Polri bersama rakyat gotong royong melawan corona. Nah itu biar semangat untuk melawan corona itu tumbuh dari masing-masing anak-anak dan orang tua. Nah itu sekali lagi untuk orang tua nanti tak minta lagi kesiapannya. Maka Bapak Ibu orang tua murid sanggup bertanggung jawab anak-anak tidak keluar dari rumah untuk belajar. Maturnuwun. Jadi nanti itu yang benar. Dan yang paling utama, Bapak Ibu orang tua tidak panik. Ora usah borong beras, super ini tidak usah. Pemkot sudah melakukan karantina mandiri. Karantina mandiri yang kemarin terpapar itu sudah di karantina di rumah dan pemerintah mengirim logistik untuk kebutuhan 65 orang tersebut. Terus kita lakukan setiap malam hari kita lakukan tracking dari mana kelompok yang kemarin bertemu. Untuk itu anak-anak jaga kesehatan. Kalau pagi lari-lari di halaman masing-masing. Kalau